lalu ya. Jadi eh, minggu lalu itu kita 2 minggu lalu sebelumnya sebenarnya ya kita mempelajari tentang pengawetan pangan sebagai salah satu teknik ya untuk memperpanjang umur simpan dari suatu produk pangan begitu. Kemudian minggu lalu sudah saya berikan tugas ya untuk mengidentifikasi cara pengawetan ya. Jadi uh, sebelumnya kalian sudah belajar tentang Hardal teknologi, jadi bisa kalian identifikasi dari ini ya, apa setiap produk itu bagaimana cara pengawetannya begitu ya. Sudah dikerjakan semuanya ya. Ya, baik, kita akan lanjutkan. Hmm, Oke, jadi ini ya sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep dari Hardal teknologi ya sebagai cara untuk pengawetan. Nah, di sini kemudian ada beberapa parameter yang dikendalikan begitu ya. Eh, ini mengacu kepada apa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari mikrobia. Dia sebagai eh, organisme yang bisa untuk memberikan ini ya, apa, kerusakan pada suatu produk begitu atau pemukaan atau food spoilage begitu. Dan juga faktor-faktor lain gitu yang dukung untuk proses kerusakan atau kemundur itu misalnya oksidasi pada komponen lemak begitu ya. Uh, Terutama ini ya terkait dengan kaitan itu adalah penghambatan pada pertumbuhan mikrobia begitu ya. Jadi ada faktor dari suhu sebelum kita sudah pelajari, kemudian dari aktivitas air, kemudian pH juga ya, pH, kemudian ketiadaan atau keberadaan oksigen itu tergantung dari mikroorganismenya ya. Jadi kalau organisme yang anaerob itu dia tidak memerlukan oksigen, tapi kalau organisme yang atau mikroorganisme yang aerob, berarti dia memerlukan oksigen sehingga untuk pengawetannya kita perlu memodifikasi komposisi dari ini ya apa gas itu di dalam kemasan. Ya. Dia bisa juga menambahkan bahan pengawet begitu untuk uh, me- jadi bahan pengawet ini dia sebenarnya bisa dua aksi ya. Yang pertama itu dia sebagai bakteriostatik, jadi untuk menghambat pertumbuhan. Jadi hambat untuk pertumbuhan atau duplikasi dari mikroorganisme. Yang kedua adalah sebagai bakteriosidal. Jadi kalau ada kata sidal itu artinya membunuh gitu ya. Jadi bisa membunuh mikrobia sehingga jumlahnya menjadi turun. Nah, kemudian ini sebelumnya kita sudah pelajari ya. Nah, pendinginan, pembekuan juga sebagai salah satu cara untuk pengawetan karena dengan pendinginan itu bisa menghambat kerja metabolisme dari mikroorganisme sehingga bisa menghambat pertumbuhan. Nah, pembekuan pun juga demikian. Jadi kalau pembekuan itu bisa menyebabkan sel menjadi sel bakteri ya atau mikroorganisme itu dia dorman gitu ya sehingga kita hambat untuk pertumbuhannya. Kemudian juga adanya pembentukan kristal es dan juga menyebabkan injur atau kerusakan pada sel dari bakteri atau mikroorganisme sehingga menyebabkan kematian dari sel ya. Sehingga sel yang rusak itu dia tidak bisa melakukan reproduksi atau tambahan jumlah sel gitu ya, atau duplikasi. Nah, kemudian terkait dengan eh, perlakuan suhu tinggi dengan cara pasteurisasi, sterilisasi. Nah, ini juga sebagai salah cara untuk membunuh mikroorganisme ya dengan apa penggunaan suhu yang berbeda gitu ya. Kalau sterilisasi itu lebih tinggi begitu dan targetnya lebih
banyak gitu ya. Artinya targetnya untuk membunuh apa semua mikroorganisme begitu. Tapi kalau pada pasteurisasi, maka mikroorganisme yang masih memiliki spora atau endospora begitu, nah itu masih dapat survive gitu ya. Sehingga perlu kombinasi perlakuan dengan cara pendinginan gitu ya. Kemudian ini AW sudah ya. Nah, ini jadi kalau untuk pasteurisasi itu hanya membunuh sel vegetatifnya aja gitu. Jadi um, istilahnya spora itu masuk sehingga pada kondisi yang mendukung untuk apa aktivasi spora itu, nah itu nanti bisa menyebabkan kerusakan pada produk. Nah, kalau pada sterilisasi kita juga pada target untuk apa penghilangan atau membunuh spora juga gitu ya kalau pada sterilisasi. Nah, sterilisasi pun juga ada banyak ini ya, tipe jenisnya ya. Um, ada yang ultra high temperature, uh, ya high temperature short time gitu ya. PST itu yang biasanya pada produk susu cair begitu, itu menggunakan HE ya, heat exchanger. Nah, kemudian ini ya kalau pada mikroorganisme bakteri, jadi ketika diberikan suhu tinggi, perlakuan suhu tinggi, maka penyebab kematian adalah terjadinya koagusi protein ya atau denaturasi protein. Kita tahu bahwa mikroorganisme bakteri itu kan merupakan sel ya. Sel itu disusun oleh organel, kemudian juga dia memiliki dinding sel gitu ya. Kalau pada bakteri itu dia punya dinding sel namanya peptidoglikan. Nah, itu dia ada komponen uh, protein, ada komponen karbohidratnya begitu. Nah, ketika mengalami pemanasan itu kemudian komponen protein ini bisa mengalami denaturasi, uh, koagulasi protein salah satunya, kemudian ini menyebabkan kerusakan pada dinding sel gitu ya, dan juga kerusakan pada fungsi organel selnya gitu ya, juga bisa menyebabkan inaktivasi enzim-enzim untuk metabolisme. Kita tahu bahwa ini ya, jadi untuk proses metabolisme itu mutlak memerlukan enzim gitu ya. Enzim, ada banyak enzim yang terlibat dan enzim itu dia ini ya, apa sifatnya sensitif terhadap suhu, artinya dia punya suhu optimum untuk aktivitas enzim katalitiknya untuk memberikan aktivitas katalitik yang optimum gitu. Sehingga ketika terjadi pemanasan, enzim kan juga sebagai protein ya. Nah, maka enzim itu strukturnya rusak, dia mengalami denaturasi, sehingga kemudian enzim itu mengalami aktivasi, sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk memperoleh energi ya. ATP, terutama ATP itu senyawa atau molekul berenergi tinggi dari metabolisme um, ini apa nutriennya gitu, misalnya dari glukosa seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan proses pemanasan gitu. Nah, makanan yang sifatnya asam itu membutuhkan panas yang lebih rendah begitu ya. Nah, sel bakteri ini dia paling tahan panas pada dia lebih sifatnya apa uh, lebih tahan begitu ya pada fase stasioner, artinya fase ketika dia apa pertumbuhannya mulai melambat begitu. Dan sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan kurva pertumbuhan bakteri ya, dari fase awal itu, fase lag itu di mana bakteri masih melakukan adaptasi gitu ya, adaptasi terhadap lingkungan, kemudian juga melakukan persiapan untuk perpanjangan sel. Kemudian lanjut ke fase
pertambahan yang sangat dengan pertambahan jumlah sel bakteri secara eksponensial gitu ya, yaitu pada fase logaritmik atau fase log, atau meningkat secara drastis gitu ya. Dan kemudian pada suatu tahapan tertentu yang mengalami fase stasioner, artinya pertumbuhan yang melambat, dikatakan sudah terlalu banyak jumlah bakterinya begitu. Namun ketersediaan nutrien itu terbatas, sehingga pertumbuhannya menjadi melambat. Nah, sedangkan bakteri fase logaritmik itu dia paling sensitif terhadap pemanasan. Ya. Nah, em, terkait dengan spora, nah spora itu dia eh, sifatnya termostabil, gitu ya, sehingga perlu suhu yang lebih tinggi untuk inaktivasi atau untuk mendegradasi gitu ya, spora ini begitu. Sehingga pada pasteurisasi itu spora itu masih tetap ada begitu. Dia di apa bertahan begitu. Nah, spora yang lebih tua itu dia lebih tahan terhadap pemanasan dibandingkan dengan yang dia masih muda begitu ya. Nah, sehingga faktor-faktor ini itu yang perlu dipertimbangkan terkait dengan efektivitas dari proses pemanasan gitu ya, atau proses thermal. Kemudian faktor-faktor lain yang dapat mengaruhi ketahanan mikroorganisme terhadap panas itu dari air ya, faktor air. Jadi ketahanannya itu meningkat dengan turunnya AW atau kadar air gitu. Jadi pada kondisi kadar airnya tinggi atau jumlah air berlebih itu malah memudahkan untuk inaktivasi atau membunuh mikroorganisme gitu ya. Mungkin kalian pernah tahu proses autoclaving gitu ya. Autoclaving itu menggunakan tekanan dan juga uap gitu ya. Nah, jadi pada kondisi sterilisasi. Jadi autoclaving itu salah satu cara sterilisasi ya. Bedanya kalau pada penelitian mikrobiologi itu untuk sterilisasi media, kemudian juga apa peralatan gelas dan lain sebagainya begitu. Nah, pada kondisi basah gitu ya, jadi pada kondisi lembab, kondisi kadar airnya tinggi, itu dia bakteri sangat apa, sangat sensitif sekali terhadap pemanasan. Bisa pemanasan-pemanasan produk-produk pangan yang dia memiliki kadar AW, nilai AW yang tinggi itu dia biasanya lebih mudah dibandingkan kalau yang nilai AW-nya itu lebih rendah begitu ya. Kemudian ada komponen-komponen makromolekul lainnya seperti lemak, karbohidrat, protein. Nah, ini sebagai komponen yang dia sifatnya bisa melindungi dia atau memberikan proteksi kepada mikroorganisme atau bakteri ini sehingga dia bisa meningkatkan ketahanan panas. Karena kita tahu bahwa makromolekul ini dia punya struktur um, masing-masing yang tersendiri yang pada komponen bahan pangan itu dia bisa istilahnya apa menghambat penetrasi panas gitu ya, atau dia bisa membentuk struktur di mana lapisan luarnya itu bersifat sebagai insulator gitu ya, sehingga uh, hal ini malah menyebabkan hal ini menjadi keuntungan begitu bagi mikroorganisme gitu ya, sehingga meningkatkan ketahanan panas mikroorganisme. Sehingga bahan pangan gitu yang disterilisasi dengan kadar lemak yang tinggi, kemudian protein yang tinggi, nah itu pasti perlu dia perlu adanya penyesuaian dan juga optimasi proses thermal atau proses pemanasan untuk um, mengetahui bagaimana kondisi proses yang efektif dan istilahnya memberikan kecukupan panas yang baik begitu ya, sehingga target untuk membunuh mikroorganisme itu dapat tercapai dengan baik. Jadi misalnya kalau kita pakai konsep sterilisasinya 12D itu berarti
Nah, itu sudah saya sampaikan ya, terkait dengan konseptualisasi ada 12D begitu, nah, ini konseptualisasi yang komersial begitu. Ah, sehingga dari awalnya 10 pangkat 12 begitu bisa dihilangkan menjadi 10 pangkat 0. Jadi ya, sisa terakhir satu gitu. Nah, kemudian terkait dengan pH, nah pH ini mikroorganisme yang tumbuh pada pH yang optimum. Jadi kita tahu bahwa tiap organisme itu dia punya pH yang optimum untuk pertumbuhan ya. Jadi yang dia sifatnya apa? eh, Halogen, basa gitu ya, halofilik begitu, ada yang sifatnya asam. Nah, jadi organisme yang tumbuh pada pH yang optimum ini maka dia lebih tahan terhadap panas, gitu. Sehingga perlu mempertimbangkan pengaturan pH pada suatu produk pangan gitu terkait dengan proses ini ya, pemanasan ya. Jadi kalau apa eh, utama kan kita tahu dari apa materi sebelum eh, produk-produk pangan yang apa dengan pH rendah itu bisa mendukung untuk proses pengawetan begitu ya. Nah, bakteri-bakteri sebenarnya ya atau mikroorganisme yang memang tidak tidak dapat tumbuh pada pH asam itu nanti eh, pertama dia apa tidak dapat apa istilahnya berkembang biak atau tumbuh dengan baik begitu dan kemudian dengan faktor faktor dari pemanasan itu bisa mendukung untuk efektivitas ya proses pemanasan untuk mikroorganisme ini. Nah, kemudian ya seperti saya sampaikan sebelumnya ya, jadi terkait dengan konsep kematian mikroorganisme atau bakteri. Jadi kematiannya itu eh, ketika dilakukan proses atau pemanasan maka itu mengikuti uh, hukum logaritmik ya begitu. Jadi seperti saya sampaikan kalau 12D itu berarti turunan dari 10 pangkat 12 ya jadi 0 begitu. 10 pangkat 0 begitu. Nah, kemudian perlakuan yang sama dapat membunuh bagian populasi yang sama pula begitu. Um, jadi sebenarnya tiap bakteri itu punya nilai D masing-masing ya. Jadi nilai D itu merupakan apa waktu ya yang diperlukan itu membunuh suatu mikroorganisme atau bakteri gitu pada um, suhu 1 derajat Celcius. Nah, itu uh, dengan menurunkan sebanyak jumlah bakteri sebanyak satu log cycle. Nah, kemudian tadi karena kalau misalnya kita pakai konsep 12D itu apa dari 10 pangkat pangkat 12 menjadi 10 pangkat 0 begitu ya. Jadi tetap masih ada satu gitu ya sisa bakteri. Kemudian kalaupun dia konsentrasi atau jumlah populasi bakteri awal itu 10 pangkat 5 misalnya, kemudian kita terapkan konsep 12D itu, kemudian kan 10 pangkat berarti kan 5 dikurangi dengan 7, 12 ya, berarti ada minus 7 gitu. 10 pangkat min 7 ya, berarti 1 per begitu ya. 10 pangkat 7 artinya dia 0,000 gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya tidak menunjukkan angka 0, jadi masih ada istilahnya desimalnya ya 0,0000 begitu. Sehingga saya bilang bahwa steril yang absolut itu secara teoritis itu tidak terlalu tercapai. Maksudnya kalau bakteri itu jumlah akhirnya setelah sel itu 0 itu nggak bisa tercapai. Nah, kalau dari konsep ini maka tetap akan ada nilai maksimal di belakang 0 gitu ya. Jadi walaupun dia 10 pangkat min 7 itu nolnya ya 6 gitu ya di belakang itu 1 di belakang 0 desimal 0 di depannya gitu, tapi tetap akan ada nilai gitu ya.
Nah, kemudian beberapa ini ya aplikasi proses sterilisasi itu pada suhu tinggi. Nah, kalau yang konsep 12D itu sterilisasi komersial. Itu menurunkan jumlah bakteri mikroorganisme sebanyak 12 log cycle tadi seperti saya sampaikan. Kemudian kalau pastörisasi ini targetnya adalah pada bakteri patogen, terutama pada Salmonella. Gitu. Tapi bakteri spora, apa bakteri yang menghasilkan spora, ya, itu dia masih tetap bisa bertahan, gitu, survive, gitu. Kemudian ini pemanasan 3,9 derajat selama 15 detik ini menurunkan 7D, artinya menurunkan jumlah mikrobia sebanyak 7 log cycle dan lain sebagainya. Bisa kalian cek. Ini dia apa targetnya memang beda-beda ya. Jadi setiap tadi saya seperti saya sampaikan setiap mikroorganisme atau setiap bakteri itu punya nilai di masing-masing ya. Tapi pada komersial itu kalau di Sterling ya itu nilai D-nya itu mengacu pada uh, untuk membunuh bakteri Clostridium botulinum ya karena dia sangat sifatnya ini ya apa resisten gitu itu yang paling sulit proses sterilisasi. Nah itu um, jadi uh, jadi konsep yang tadi ya sudah saya sampaikan kalau satu D itu berarti dia membunuh satu log cycle gitu. Berarti dari 10 pangkat 6 berarti yang dibunuh um, jadi 10 apa bunuh uh, sehingga jumlah sebanyak satu log gitu ya sehingga nanti jumlah airnya adalah 10 pangkat. Nah, kemudian nah ini ya yang komersial itu konsepnya 12T gitu ya. Jadi menurunkan jumlah mikrobia sebanyak 12 log cycle. Jadi kalau misalnya awalnya 10 pangkat 6 maka akhirnya ya 10 pangkat min 6 gitu kan. Min 6 dikurangi 12 ya 10 pangkat min 6 gitu ya. Sehingga ya 0,00001 itu ya jumlah hasilnya. Jadi kalau secara teoritis jumlahnya 0 itu tidak bisa dicapai. Nah ini um, kurva ya menunjukkan hubungan antara apa, populasi bakteri atau mikroorganisme dengan waktu dari sterilisasi atau pemanasan. Nah, jadi untuk 1D itu maksudnya adalah dia uh, ini pada waktu yang diperlukan untuk membunuh satu log cycle bakteri. Jadi kalau di sini misalnya ini kira-kira 27 lah ya 27 menit gitu. Nah, kalau 2D itu berarti ya lama lagi, tinggal dikalikan 2 aja. Gitu ya. Itu waktu yang dibutuhkan dan seterusnya. Gitu ya. Apa ini second ya, apa ini detik biasanya di detik. Jadi ini 27 detik nanti kemudian kalau itu 1D. Kemudian kalau konsepnya ini kalau 1D kita lihat di sini dia akan menurunkan populasi mikrobia atau bakteri dari 10 pangkat 5 menjadi 10 pangkat 4. Nah, di sini diperlukan waktu sebanyak sekitar 27 detik ya, 27 detik. Nah, ketika kita melakukan konsep 2D, maka waktunya tinggal dikalikan 2 aja begitu, di second. Berarti ini sekitar 54 second. Nah, kemudian yang jumlah penurunan mikrobianya adalah sebanyak ini, sebanyak 2 log cycle. Nah, 2 log cycle. Jadi kalau dari awal mikrobia 10 pangkat 5, sehingga setelah konsep sterilisasinya 2D, itu berarti mikrobia akhirnya jumlahnya 10 pangkat 3.
Ini terkait pasteurisasi. Kalau pasteurisasi pasti suhu yang digunakan itu lebih rendah dari dibandingkan sterilisasi. Kalau pada sterilisasi komersil itu suhunya 121 derajat Celcius. Nah, kemudian ini pada contoh misalnya kita menggunakan suhu yang lebih rendah itu 62,8, maka waktu yang diperlukan itu akan lebih lama, 30 menit. Nah, kalau kita menggunakan suhu yang lebih tinggi itu ternyata malah lebih cepat lagi gitu ya. Bisa hitungannya memang um, terkait dengan kinetika begitu ya, kinetika uh, apa kematian dari mikroorganisme gitu terkait dengan suhu dan waktu begitu, maka bisa jadi itu tidak selalu sifatnya linear. Jadi bisa saja apa pada suhu yang lebih tinggi itu proses yang dibutuhkan untuk pemanasan itu bisa lebih singkat gitu, lebih singkat bisa jadi cepat 10 jam. Nah itu jadi konsepnya apa tidak selalu linear gitu. Kita kenaikan suhu dengan pemendekan atau pengurangan waktu untuk proses pemanasan. Nah, pemanasan pada suhu 73,9 itu dapat membunuh hampir seluruh bakteri atau mikrobia patogen. Tapi bakteri pembusuk, kemudian yang menghasilkan endospora, yeast, dan juga mold itu masih bisa bertahan. Sehingga ini perlu kombinasi penyakit pada suhu rendah. Gitu ya. Nah, apabila makanan disajikan panas, gitu ya, suhu 60 derajat, bakteri patogen itu tidak dapat tumbuh, gitu. Sehingga sebenarnya kita tahu konsep danger zone. Danger zone itu sebenarnya itu tidak boleh disimpan antara suhu 5 derajat sampai 50 ya. Jadi sebaiknya di atas suhu 50 atau di bawah suhu 5 derajat. Nah, kalau pada suhu yang lebih tinggi, ini tadi contohnya adalah 60 derajat, itu maka bakteri patogen tidak dapat tumbuh dan tidak dapat menghasilkan toksin gitu. Kita tahu bahwa mekanisme untuk mekanisme bakteri itu bisa menyebabkan penyakit itu kan bisa ya, dari infeksi bakterinya langsung. Jadi infeksi bakterinya akibat dari penggandaan atau duplikasi dari bakteri, kemudian dia mau koloni pada bagian saluran pencernaan kita, kemudian itu yang bisa menyebabkan infeksi begitu, dan kemudian menyebabkan uh, gejala-gejala seperti misalnya diare sebagai gejala umum yang terjadi. Bisa juga mekanisme yang kedua itu dengan cara intoksikasi, artinya adalah bakteri patogen itu dia bisa menghasilkan toksin, gitu ya. Jadi toksinnya udah dihasilkan di makanan begitu dan kemudian kita makan. Nah, ketika kita makan kan berarti otomatis toksin yang ada dalam makanan itu kan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu yang juga bisa menyebabkan masalah pada kesehatan gitu ya. Jadi bisa menyebabkan gejala-gejala klinis gitu sebagai akibat dari keracunan gitu ya, akibat toksin dari bakteri. Nah, kemudian terkait dengan penurunan AOE ya. Jadi um, kita tahu bahwa jumlah air bebas itu akan menentukan uh, pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme gitu ya, secara umum mikroorganisme. Karena tiap mikroorganisme itu punya AOE yang optimum atau nilai aktivitas air yang optimum untuk mendukung pertumbuhannya. Nah, karena kita tahu air bebas itu dalam bahan pangan diperlukan untuk proses metabolisme, kemudian juga untuk reaksi-reaksi kimia dan enzimatis begitu. Nah, sehingga kalau jumlah air bebas dalam pangan tidak mencukupi,
Tapi untuk kebutuhan minimal proses metabolisme pada mikroorganisme, maka mikroorganisme itu tidak dapat tumbuh. Sehingga kita mengatur AW pada kondisi mikroorganisme itu tidak dapat tumbuh, dan itu sebagai suatu cara atau upaya untuk pengawetan. Nah, pada umumnya mikroorganisme ini terdapat tumbuh pada makanan dengan AW rendah, yaitu sekitar di bawah 0,5. Kalau bakteri itu dia bisa mulai tumbuh pada AW sekitar 0,95. Jadi memang bakteri perlu nilai AW yang tinggi untuk pertumbuhannya. Kemudian spora yang tidak melakukan metabolisme dapat bertahan pada kondisi AW yang rendah. Gitu. Nah, ketika bahan pangan itu pada produk pangan dia kemudian memiliki nilai AW yang sesuai dengan pertumbuhan spora, maka spora itu dia bisa mengalami pertumbuhan atau germinasi. Gitu. Jadi sporanya awalnya ini ya dorman. Pada air rendah, karena jumlah air bebas tidak mencukupi untuk kebutuhan minimal germinasi atau pertumbuhan untuk aktivasi lah istilahnya begitu ya, maka dia dalam keadaan dorman. Tapi ketika terjadi peningkatan AW, peningkatan jumlah air bebas, misalnya karena penyerapan uap air gitu, atau kondisi dia absorpsi air dan sebagainya, nah itu maka dapat mendukung spora untuk melakukan germinasi. Jadi suaranya menjadi aktif. Nah, kemudian penurunan AW ini digunakan untuk pengendalian dari mikroorganisme. Jadi kita mengendalikan dari jumlah air bebas yang ada pada produk pangan. Nah, ada berbagai macam teknik gitu ya sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk menurunkan AW, yaitu dengan cara pengeringan, jadi dengan cara dehidrasi ya. Pengeringan itu kita menguapkan atau menghilangkan jumlah air bebas yang ada pada eh, bahan pangan atau produk pangan begitu. Kemudian dengan cara penguapan, cara evaporasi gitu ya. Itu juga bisa untuk menurunkan jumlah air bebas. Kemudian juga dengan menambahkan senyawa yang dapat mengikat air ya. Jadi penambahan garam dan juga penambahan soda atau enam gula sebagai humektan gitu ya. Sehingga air terikat pada komponen garam dan gula, molekul garam dan molekul gula, sehingga bakteri mikroorganisme tidak dapat menggunakan air untuk proses metabolisme. Nah, em, cara yang pertama bisa kita lakukan untuk mengeluarkan AW dan sebenarnya ini em, sel mikroorganisme ya itu sebenarnya juga itu karena dia sebagai sel, sel memang kadar airnya tinggi gitu ya sekitar 40%. Pengeringan itu tidak hanya menguapkan atau menghilangkan jumlah air bebas, tapi bisa juga kita mendukung untuk proses membunuh ini ya bakteri mikrobia dengan cara menghilangkan air dari sel gitu. Jadi ketika jumlah airnya berkurang, hilang begitu, maka uh, pasti apa ada ini ya bisa menyebabkan kerusakan gitu pada sel, sehingga sel menjadi sel bakteri atau mikroorganisme itu menjadi mati gitu, sehingga tidak dapat melakukan pertumbuhan atau duplikasi atau perbanyakan sel. Mungkin kalian pernah ingat sebelum, kalau sel itu kan dia bisa melakukan proses menyerap air atau uh, osmosis gitu ya, osmosis in osmosis kalau uh, absorpsi ya, atau kalau dia menyerap air. Nah, kemudian itu kondisi ketika tekanan yang ada di dalam sel itu dia tinggi, sehingga dia dapat menyerap air yang berada di lingkungan di mana tekanannya itu dia lebih rendah, sehingga air itu masuk ke dalam sel. Nah, um, jadi kondisi di sel itu dia sifatnya apa? Hipertonis.
kondisi di dalam sel itu sifatnya hipertonis, kemudian di luar sel hipotonis. Nah, tapi kebalikannya ketika kondisi di luar itu hipertonis dan kondisi di dalam sel itu hipotonis, air apa itu bisa masuk, air bisa keluar dari dalam sel gitu ya. Sehingga menyebabkan sel menjadi mengkerut, kemudian mengalami namanya plasmolisis. Jadi kehilangan air pada sel itu berdampak sangat besar sekali untuk apa, menghambat pertumbuhan sel dan akan untuk mematikan atau membunuh sel bakteri atau mikroorganisme. Kemudian penambahan gula dan garam. Jadi gula dan garam itu dia memiliki afinitas yang tinggi terhadap air. Jadi air akan terikat pada gula dan garam sehingga akan mengurangi akses bakteri, mikroorganisme terhadap air sehingga air tidak bisa digunakan untuk melakukan proses metabolisme sehingga kalau itu dihambat, proses metabolisme dihambat itu maka proses apa kebanyakan sel, duplikasi pun juga bisa terhambat. Kemudian terkait dengan pengasaman ya, pengasaman. Jadi asam terdapat pada makanan yang secara alami begitu ya, em, karena memang dia mengandung asam-asam organik jumlah yang tinggi begitu ya, sehingga dia memiliki pH yang rendah. Pada buah-buahan itu ya, kalau dia pada kondisi masih belum matang ya, unripe gitu ya, itu dia asam organiknya masih sangat tinggi sehingga pH-nya itu dia rendah. Nah, kemudian juga asam ini muncul akibat dari proses fermentasi. Jadi dari hasil fermentasi, maka terjadi perubahan makromolekul senyawa organik menjadi senyawa-senyawa lain yang bersifat asam, sehingga dia bisa menurunkan pH. Atau bisa juga penambahan bahan tambahan atau senyawa lain yang dia dapat menurunkan pH. Misalnya kita menambahkan asam sitrat. Asam sitrat yang bisa menurunkan pH dari produk gitu ya. Atau menambahkan apa, senyawa kimia gitu ya, larutan yang bersifat asam begitu. Dan kalian pernah lihat di apa kemasan begitu bahwa digunakan pengatur keasaman gitu ya. Kan banyak ada senyawa organik tertentu atau senyawa kimia yang digunakan untuk menambah bahkan untuk meningkatkan apa, tingkat keasaman atau menurunkan pH. Ini kan ada korelasi terbalik gitu ya. Kalau dia pH-nya rendah, maka konsentrasi H plus atau protonnya tinggi gitu ya. Sehingga tingkat keasamannya tinggi. Tapi kalau misalnya pH-nya tinggi, maka H plusnya itu rendah atau kadar protonnya itu rendah sehingga dia tingkat keasamannya juga rendah. Nah, pada pH rendah, panas yang dibutuhkan untuk sterilisasi pun juga lebih rendah. Artinya pada pH rendah itu bakteri, mikroorganisme itu dia lebih bersifat termofil, jadi lebih sensitif gitu. Dibandingkan pada pH penebangan yang pH-nya itu lebih tinggi atau dalam pH alkali, maka perlu kondisi sterilisasi yang berbeda gitu ya. Jadi membutuhkan jumlah panas suhu untuk proses pemanasan yang lebih tinggi. Kemudian pengasapan ya. Pengasapan ini sebagai salah satu teknik juga atau metode untuk pengawetan. Ya, ini dia bersifat berisi komponen-komponen formaldehid dan pengawet dan komponen lainnya yang dia bisa memberikan efek pengawetan. Artinya dia bisa menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme gitu ya, atau bahkan juga membunuh. Jadi dia sifatnya bisa sebagai bakteri statik atau bakteri sidal. Nah,
panas ini dapat mengurangi. Jadi kan proses pengasapan itu kan juga selain dari apa komponen asap gitu ya, itu juga kan karena ada faktor panas gitu ya, yang ditekan gitu. Nah, panas ini juga bisa dia sebagai cara untuk mengurangi populasi mikroorganisme begitu. Dan juga dia sebagai cara untuk menurunkan nilai kadar air atau menurunkan nilai AW gitu ya. Dan juga upaya untuk mengeringkan makanan. Jadi nilai AW-nya lebih rendah, nilai AW-nya turun, jumlah air bebasnya akan turun sehingga dapat menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme pembusuk atau yang bisa menyebabkan kerusakan pada produk pangan kita. Nah, kemudian penambahan zat pengawet itu bisa juga digunakan untuk memperpanjang umur simpan begitu ya. Jadi bisa menggunakan bahan pengawet dari golongan sodium atau kalsium propionat, kemudian asam sitrat, asam laktat, asam asetat. Nah, ini dia biasanya juga kombinasi pada pH ya, pH-nya jadi lebih rendah. Kemudian asam solat, sodium benzoat itu mungkin yang biasa kita temukan di produk-produk pangan gitu ya. Kemudian sulfur dioksida, diasetil, BHA, pH, dan seterusnya gitu. Bahkan bisa juga bakteriolisin. Ini lisin, ini dia merupakan bakteriosidal. Bakteriosin itu bakteriosidal, jadi dia bisa membunuh mikroorganisme. Gitu ya. Jadi penambahan zat pengawet, penambahan pengawet itu yang memang yang diperbolehkan begitu ya, atau yang sifatnya legal itu diperbolehkan dengan tujuan untuk memperpanjang umur simpan. Kalau di konsep hardware itu kan hardware teknologi, jadi kalau misalnya mikroorganisme itu masih tahan dengan kita turunkan AW-nya, kemudian kita tambahkan, kita turunkan pH-nya, kemudian kita apa AW, pH, kemudian suhunya kita turunkan, kemudian kita panaskan juga itu masih belum bisa membunuh si mikroorganisme ini atau mikrobia ini. Nah, kemudian kita berikan bahan pengawet atau pengawet, ini dia bisa saja untuk membunuh si bakteri atau mikroorganisme yang pada metode pengawetan yang sebelumnya itu tidak bisa membunuh. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengontrol terhadap proses pembusukan? Jadi, uh, dengan berbagai metode pengawetan begitu ya, kita bisa juga mengontrolnya atau kita usahakan uh, jumlah bakteri atau mikroorganismenya itu rendah begitu ya, dengan cara kita mencegah terjadinya kontaminasi pada uh, produk atau bahan pangan gitu ya sedini mungkin. Nah, kalau kita cegah kontaminasi, maka kita akan mencegah masuknya mikrobia, bakteri begitu ya dari luar, dari lingkungan atau dari bahan-bahan lain begitu. Yang memang pas mikrobionya itu jelek gitu atau dia memiliki jumlah populasi mikrobia yang tinggi. Jadi ini kita bisa cegah gitu ya. Dan mencegah kontaminasi silang. Kemudian dengan cara trimming. Trimming itu atau pemotongan terutama pada bagian-bagian yang rusak itu yang memang itu bisa jadi ada yeast, mold itu, kemudian bakteri lainnya itu ya. Karena itu kan sebagai salah satu indikator kerusakan pada bahan pangan gitu ya. Pembusukan itu kan sebagai indikator bisa dari adanya aktivitas ya, organisme. Ya, jadi kalau kita dengan cara trimming itu kita hilangkan bagian tersebut sehingga kita bisa turunkan jumlah mikrobia ya, atau populasinya. Kemudian pencucian, pembersihan begitu. Nah, ini bisa untuk menghilangkan organisme terutama ini apa kapang, jamur, mold itu yang berasal dari lapangan atau lingkungan. Artinya yang berasal dari apa tempat itu
dibudidayakan dari tanah dan sebagainya. Yang diberikan perlakuan bahan-bahan pengawet ini yang bersifat sebagai antimikroorganisme, bisa bersifat sebagai bakteriostatik atau bakteriosidal begitu. Kemudian pendinginan, kemudian dengan pengemasan vakum atau modified atmospheric packaging. Jadi kalau MAP, modified atmospheric packaging, itu kita ubah atau kita modifikasi komposisi uh, gas yang ada di dalam kemasan dengan target kalau misalnya mikrobianya sifatnya aerobik, dia perlu oksigen, maka kita perlu hilangkan oksigen. Kemudian oksigen itu juga bisa menyebabkan oksidasi pada lemak sehingga kita perlu hilangkan. Kemudian pemanasan, sterilisasi gitu. Dan yang lain adalah iradiasi. Iradiasi ini sebagai salah satu cara pengawetan tangan. Nah, pencucian, sanitasi, nah ini dia mengurangi kemungkinan terjadi kontaminasi. Ini sebagai upaya untuk mengurangi populasi mikroorganisme pada dasar dan akan proses lebih lanjut dan mencegah kemungkinan terjadinya penyakit akibat mikroorganisme patogen pada pangan gitu. Karena kita upayakan untuk menghilangkan gitu, proses sanitasi uh, yang baik. Kemudian bahan-bahan sanitizer yang bisa digunakan seperti ini, bisa kalian baca gitu ya. Nah, um, jadi tapi memang sanitizer tidak dapat membunuh seluruh gitu ya. Jadi kita upayakan atau kita apa turunkan jumlah populasi mikroorganisme yang begitu. Kemudian yang terakhir iradiasi. Nah, radiasi ini menggunakan sinar X gitu ya. Nah, ini atau sinar gamma begitu umumnya digunakan ini. Nah, eh, konsepnya adalah dia dapat menyebabkan mutasi genetik. Jadi mutasi pada DNA dari organisme atau bakteri gitu. Nah, sehingga terjadi ini ya apa uh, menghambat proses pertumbuhan dan perbaikan sel. Karena memang template DNA-nya itu ada kesalahan, sedang ada kesalahan karena proses iradiasi, sehingga kan dia nggak bisa mensintesis protein yang benar. Dan nggak bisa mensintesis protein yang diperlukan untuk proses metabolisme. Sehingga kalau tidak ada protein tersebut, maka ya terjadi pertumbuhannya terhambat atau bisa mengalami kematian. Oh ini kemudian ini tadi modified atmospheric packaging ya, jadi kita mengontrol atau mengatur komposisi gas yang ada di dalam kemasan. Nah, jadi bisa kita masukkan karbon dioksida begitu ya. Atau, bisa juga apa tekanannya kita atur jadi hipobarik tekanannya rendah gitu ya, kemudian ya apa pengemasan vakum gitu. Nah ini karbon dioksida ini tadi apa dia bisa meningkatkan penghambatan uh, terhadap apa pertumbuhan dari organisme bakteri yang dia sifatnya aerobik. Baik, ini sudah selesai ya berarti ya materi tentang pengawetan. Sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan? Ya, cukup. Kalau sudah cukup, kalau itu kita uh, akhiri. Kalau kita akan lanjutkan kuliah minggu depan, gitu ya. Uh, Silakan nanti untuk keperluan presensi nanti kita bisa apa, pada apa manualnya nanti insya Allah minggu depan, gitu ya. Itu kalau tidak ada pertanyaan, cukup. Cukup, Bapak.
Oke, baik kalau gitu saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Untuk Bapak. materi nanti saya kirim ya seperti biasa. Ya, Pak. Ya. Ya.